Alhamdulillahirrahmanirrahim atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nuful zakiyah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, taufik dan hidayahnya sehingga masih tergerak hati kita menuju majelis zikir ini atau majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa pula kepada Rasulullah SAW, juga kita hadiahkan kepada keluarga beliau, juga kepada sahabat-sahabat beliau, dan tidak lupa pula ulama-ulama baik mutakaddimin dan mutaakhirin yang muktabar keduanya. Ibu-ibu jamaah pengajian Baitul Quran yang dirahmati Allah oleh Allah SWT. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan mengkaji tentang adab-adab di dalam sholat yang ada dalam kitab Hidayatus Shalikin. Namun sebelumnya kita akan baca satu kitab Ayyuhal Walad. Ini adalah karangan daripada Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali berbentuk nasihat-nasihat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasihat pertama, waktu itu ialah kehidupan. Waktu itu ialah kehidupan. Wahai anakku yang tercinta, sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ialah sabdanya, baginda yang berbunyi adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Jadi tanda Allah berpaling daripada hambanya, maka hamba itu sering mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah untuk akhiratnya. Itu tanda Allah berpaling daripada hamba tersebut, sehingga dia tidak diberi hidayah melakukan kebaikan, tidak istiqamah dia dalam kebaikan. Itu dicabut hidayah sehingga dia tidak mau melakukan kebaikan. Tanda Allah berpaling daripada hamba itu. Dan seandainya ada suatu saat saja daripada umurnya yang telah dianugerahkannya digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah, maka layaklah bahwa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Jadi satu saat saja kita gunakan waktu kita, kata Rasulullah SAW, bukan untuk tujuan beribadah, berarti sia-sia ya, tidak bernilai ibadah, maka panjang penyesalan kita di hari kiamat nanti. Maka sebenarnya intinya kita supaya selalu yang kita lakukan itu bernilai ibadah, harus berilmu dan mempunyai niat yang baik. Karena kata Rasul, niatul mukminin khairum min amali, ya kan? Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya, dan niat itu pangkal daripada segala sesuatu. Oh, saya sibuk saja di rumah Ustazah, memasak, anak saya banyak, kapanlah waktu saya beribadah berzikir ini. Tapi itu juga tidak sia-sia kalau kita berniat itu karena bakti kita kepada suami, ya kan? Jadi itu supaya jangan sia-sia hidup kita tadi bernilai ibadah, dasari dengan niat yang tulus, ikhlas. Jangan dinodai sebagaimana firman Allah kemarin, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu, kebaikan kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati penerimanya. Jangan diselingi dengan merepet-repet, ya kan? Kalau diselingi dengan merepet-repet, litak pun awak, ala habis pahalanya. Itu dia.
Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, ini hadis Rasulullah. Sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, berarti lebih banyak kejahatan daripada kebaikannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Jadi kalau kebaikan awak ini sudah berumur 40 tahun, tapi keburukan awak lebih baik kalau timbang-timbang daripada kebaikan awak, maka layak tempat awakku di neraka. Itu kata Rasul. Siapkanlah tempatmu di neraka. Maka inilah pentingnya kita muhasabah, menghisap-hisap diri amalan kita. Berapalah ada kita kerjakan sehari-hari amalan ibadah, berapa pula dosa yang kita perbuat, kalau ditimbang nanti manalah lebih berat ke kanan daripada ke kiri. Jadi itulah hendaknya kita rajin ke majelis zikir ini, majelis ilmu ini, karena timbangan hadir ke sini lebih memberatkan ibadah amalan, ya kan? Hadir saja kita itu Allah ampuni dosa. Sebenarnya sekedar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Jadi sebenarnya nasihat yang pertama ini saja, kata Imam Ghazali, itu sudah cukup nasihatnya itu. Berpikirlah awak, kalau sudah 40 tahun umur awakku, tapi keburukan awak masih banyak lagi, kelalaian awak banyak, tidak ada bernilai ibadah yang awak lakukan, ada yang sia-sia dalam kehidupan awak, layaklah persiapkan diri tempat neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita berusaha selalu menjadi orang yang baik, memperbaiki diri. Kemudian baiklah, saya akan bacakan satu kitab Hidayatus Shaliqin tentang adab-adab di dalam sholat. Karena kalau kemarin kita sudah belajar tentang tauhidnya, yaitu hadis-hadis yang berhubungan dengan sembahyang, ya kan? Bagaimana kita meyakini bahwasanya azab Allah itu ada bagi orang yang meninggalkan sembahyang berdasarkan hadis Rasulullah SAW di kitab Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Kal musannif Syekh Abdul Samad Al-Farimbani wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini, amin amin ya rabbal alamin. Pasal pada adab-adab sholat. Jadi sholat itu kita harus mempunyai adab, akhlak, etika itu. Karena kalau berjumpa sama dengan orang besar saja kita punya etika, ya kan? Apalagi kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat menghadap Allah. Ini suatu pasal pada menyatakan adab-adab sembahyang. Apabila engkau selesai bersuci daripada hadas, kan syarat sembahyang harus suci daripada hadas dan najis. Syarat-syaratnya yang lain, untuk aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, kan itu ya. Sama ada besar ataupun kecil, dan bersuci daripada najis pada badan dan pakaian dan pada tempat. Pakaian tempat kita harus suci daripada najis, dan selesai pula daripada menutup aurat yang diantara pusat dan lutut, ini aurat pada laki-laki, dan pada perempuan yang hamba orang, budak juga sampai begitu auratnya walaupun dia perempuan. Adapun aurat perempuan yang merdeka, maka yaitu sekalian tubuhnya, melainkan mukanya dan dua telapak tangannya dan belakang tangannya hingga pergelangan. Jadi yang boleh nampak kita perempuan muka pun ini pun harus tertutup ini. Dan ini. Jadi ini dagu kita harus tertutup karena ini bagian aurat di dalam sholat. Kemudian setelah tertutup aurat, sudah bersuci, baru kita berhadap, kemudian maka berhadap olehmu akan kiblat. Padahal berdiri betul dan renggangkan antara kedua kakimu sekira-kira sejengkal. Ini bagi laki-laki, menghadap kiblat, renggangkan kaki sejengkal. Kalau kita perempuan rapatkan.
Dan baca olehmu qul a'udzu birabbin nas. Ini dibaca ketika berdiri itu, baca dulu surah An-Nas. Supaya jangan was-was nanti ketika sholat. Kan banyak sholat ya, kadang sedang sholat datang pula lah cucian kita ke depan kita, datang pula lah masakan kita, lauk masih di kulkas nampak dulu, padahal di kulkas. Hingga akhirnya supaya engkau terpelihara daripada was-was setan, supaya jangan was-was, baca surah An-Nas. Dan kosongkan hatimu daripada segala pekerjaan dunia. Jangan lagi tekan urusan dunia. Ketika sudah berdiri sholat itu fokus kita kepada menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau tilik dengan mata hatimu, tilik mata hati kita, maka jangan pandang lagi kemana. Makanya kalau kita berterikat mudah ya, kita lihat kalab kita, zikir kalab. Tilik dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu, seolah kita sedang berhadapan dengan Allah, berserah diri kepada Allah. Anta'budullah ka'annaka tarahu, sembah Allah seolah engkau menyembahnya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu jadi fokus kita ke situ. Seolah adalah engkau di hadapan Tuhanmu. Karena Allah Ta'ala tiada menerima akan sembahyang hambanya itu melainkan dengan hadir hati serta menghinakan diri. Jadi kita harus fokus menghinakan diri. Menghinakan diri ini, kita harus teringat ketika kita sholat itu, kita ini hamba Allah. Hamba itu terserah Allah. Bagaimana mau Allah buat itu terserah Allah. Dan hamba itu wajib mematuhi segala perintah Allah, termasuk sholat itu adalah kewajiban kita. Wajib kita jalani sholat itu. Harus kita hadirkan hati bahwasanya kita itu adalah seorang hamba Allah yang menghadap kepada Allah. Kita menghinakan diri, namanya hamba ya. Gimana hamba menghadap tuannya? Tentu menghinakan dirinya pula, babagak-bagak, belenggang-lenggang kan? Tentu malu awakmu, tentu merunduk. Makanya berzikir saja, membaca Al-Quran saja itu disunatkan kita merunduk. Tidak begini. Itu baca Al-Quran, berzikir dalam kitab ulumul Quran disunatkan menunduk ke bawah. Apalagi ketika berhadapan dengan Allah sholat, maka kita melihat ke sajadah kita, hati kita pusatkan ke hati kita, tuh mata hati kita, pikiran kita maksudnya ke hati kita, mengingat Allah, mata kita ke sajadah. Jangan berpaling-paling, makruh hukumnya. Walaupun tidak batal sholat, tapi melihat itu makruh. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucap olehmu akan ikamat. Kalau sudah hati kita hadir kepada Allah, maka kita ucaplah ikamat. Kalau kita sendiri, kalau kita berjamaah, dengarlah ikamat itu, jawablah dengan ikamat itu. Kita jawab ikamat itu. Dan setelah itu maka berniatlah engkau akan sembahyang. Baru berniat sembahyang, berarti adalah fokuslah dulu. Jangan sebelum tidak ada fokus, ada takbir saja. Jadi fokus dulu baru berniat sembahyang. Maka hendaklah engkau sertakan niat itu daripada permulaan Allah hingga akbar. Niat kita pasang ketika mengucapkan Allahu Akbar. Ketika akbar ini sudah selesai niat kita. Jadi dimulai niat di dalam hati tadi ketika mengucapkan Allah sampai selesai kepada akbar. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbir ihram hingga berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu. Jadi takbir itu sunat kita selesainya itu tadi. Ini diangkat begini. Begini. Allahu Akbar, selesai di sini, selesai juga lah niat. Iya, tapi kita merapat begini. Allah. Kalau laki-laki kan begini dia, kalau kita tetap Allah merapat. Tapi ini begini juga rasanya. Allahu Akbar.
Seandainya tidak pas itu, Ah, tidak sah sembahyang awak tu. tetap sah selama takbir. Ini kan tadi kita adabnya selama takbir tadi. Takbir kita ada takbiratul ihram, ada kita letakkan niat dalam takbiratul ihram sah. Cuman caranya misalnya kan, saya waktu Allah, ada selesai waktu Allah tadi niat semuanya baru akbar. Tidak apa-apa. Cepat kali dia berniat dalam hatinya. Nah, gitu. Jangan dia akan duluan niat baru dia takbiratul ihram. Itu juga tidak sah. Atau selesai dulu inyo tadi berniat apa takbir baru dipasangnya niat ketika sudah begini, itu tidak sah. Jadi apa tadi? Kita ulang sedikit lagi. Hendaklah engkau sertakan niat itu daripada permulaan Allah hingga akbar. Dan sunat, kan ini sunat, engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbenturan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu. Begini tadi itu sunat. Makanya ada mazhab-mazhab hanya lain nggak ada mengangkat. Karena ini kan sunat. Itu sunat. Ada orang tadi angkatnya tangannya saja gimana? Itu sah juga takbiratul ihramnya sah. Kan yang Allahu Akbarnya itu takbiratul ihram. Cuman ini adab kita. Adab. Dan berbetulan ibu jari kedua tanganmu itu dengan telingamu yang bawah. Begini tadi ya. Nih yang bawah. Dan setelah itu maka engkau turunkan akan kedua tanganmu, dan setelah itu maka engkau angkat olehmu kedua tanganmu kepada dadamu, baru ketika turunkan angkat ke dada. Nih, Tapi kalau awak yang agak bertereka biasanya dikekirikan supaya fokus kita ke kalab berzikir. Karena kalau kita tidak tahu memaknakan sholat itu, bacaan kita awam misalnya kan kita berzikir saja supaya jangan lalai kemana-mana. Pasang saja zikir kalab pun tidak tahu saya yang dibacakan imam itu panjang ayatnya tidak paham, saya tidak mengerti, pasang zikir saja. Yang dibaca oleh imam itu surah An-Nas, saya tahu kita artinya, kita hayati ya kan. Katakan olehmu aku berlindung kepada Tuhan manusia gitu ya. Kalau ada binas malikin nas raja manusia. Itu. Dan kita taruh di dada kita, maksudnya di atas pusat dan di bawah dada. Itu lihat kitab Al-Ihya Ulumuddin. Serta taruhkan tapak tanganmu yang kanan atas belakang tanganmu yang kiri semacam yang saya praktekkan tadi, dan setelah itu maka baca olehmu akan takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira iftitah. Baca doa iftitah. Ini kan hafal kita semua ya. Dan singkat, baru setelah baca iftitah kita baca surah Al-Fatihah. Jadi ketika baca surah Al-Iftitah ini harusnya benar-benar juga kita hayati. Tadi kan kita berubudiyah kepada Allah, beribadah sholat. Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar, lagi sempurnalah kebesaran Allah itu, kan gitu ya. Walhamdulillahi katsiro, segala puji milik bagi Allah. Hal keadaan pujian itu banyak milik Allah itu. Maha suci Allah petang dan pagi. Wajah tu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi secara lurus. Lagi Islam. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ini kan sudah berjanji kita ini. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Tuhan sekalian alam. La syarikalah, tidak ada yang berserikat baginya Allah. Dan dengan demikianlah aku diperintahkan. Kita akan diperintahkan hidup mati kita tadi untuk Allah. Wa ana minal muslimin, dan saya tergolong orang-orang yang Islam. Itu kita hayati itu, sehingga kan sudah fokus kita tadi, sudah berjanji kita hidup mati kita ibadah kita untuk Allah. Maka selanjutnya ketika ibadah kita sholat itu jalan, kita fokus situ untuk lillahi ta'ala, tidak kemana-mana lagi. Kalau dari awal ini sudah kita fokus, apalagi sudah baca surah An-Nas tadi.
Kemudian kita baca surah Al-Fatihah, begitu juga kita hayati maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kasih sayang Allah itu kan terasa kepada kita. Rahman Allah itu awak beribadah pun lalai, masih juga diberi rizki. Karena rahman Allah ini kan mencakup seluruh makhluk kafir, walaupun orang tidak beriman tetap dikasih rahmannya. Kemudian Allah itu rahim, Allah maha rahim. Rahim ini untuk di akhirat Allah berikan ampunannya, kalau di dunia Allah berikan hidayah, taufik. Jadi dengan nama Allah yang maha pengasih, Allah itu dan sangat penyayang kepada hambanya, terasalah kita kasih sayang Allah itu. Apa kalau awak uhang mengaji awak kepeng saja, disedekahi uhang awak 100.000 kan terasa awak sayangnya lah inyo ke ambo tiap hari tetangga ambo ko kecek teti ala bidah ya na ambo dia ginyo ambo apa nemu itu kawan nasi waduh kan nasinya takane lah dari pulau dari anak kan terasa kasih sayangnya itu. Begitulah kita sholat, terasa kita rahman Allah tadi, terasa kita rahim Allah tadi. Rahim Allah di dunia ini bisa kita rasakan, berinya kita taufik dan hidayah melakukan kebaikan. Kalau indahlah dia ginyo kita taufik dan hidayah, mana mungkin kita mau mengerjakan sholat, tergerak sholat, pastilah lari-lari awak, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pujian itu tidak ada milik siapapun, hanya milik Allah. Hanya milik Allah Tuhan sekalian alam. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bersumber daripada Allah. Jadi awak hina sadonyo. Adapun kelakuan kebaikan yang awak lakukan itu karena taufik dan hidayah Allah. Sehingga kan kita tadi merendah ya. Karena teringat kita tidak ada kebaikan, kita pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maha pengasih Allah lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, raja di hari kemudian. Tak ada yang nanti menjadi raja, yang raja nanti menjadi kecil, ada yang menjadi semut. Presiden dia kalau dia orangnya tidak adil, nanti kalau dia sombong maka nanti lebih kecil daripada semut, injak-injak nanti di padang mahsyar itu. Yang hanya menjadi raja nanti Allahu Rabbul Alamin. Itu Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Kan enggak siapa kita minta tolong, hanya Allah kita sembah, Allah tempat kita minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki olehmu kami akan jalan yang lurus. Siratal mustaqim ini dikatakan dinul haq, agama yang benar, agama yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabat dahulu. Itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang telah Engkau beri nikmat di atas mereka, itulah para sahabat-sahabat dahulu. Itu tafsirannya. Khairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang Engkau marahi yaitu orang-orang Yahudi, bukan pula jalan mereka yang sesat yaitu orang-orang Nasrani. Jadi itu makna Fatihah itu kita hayati. Kan bisa ya memaknakan Fatihah ya ibu-ibu semua ya kan? Itu supaya lebih fokus kita ketika sholat tadi, hadir hati kita. Dan sunat engkau baca lagi. Dan hendaklah engkau nyaringkan bacaanmu jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat fardu subuh dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib dan 2 rakaat yang pertama fardu isya. Ini baik kita sendiri ataupun berjamaah. Ketika subuh itu zahirkan suara yang 2 rakaat. Ketika maghrib awalnya 2 juga dizahirkan suara, isya begitu juga. Baik kita berjamaah ataupun kita sendiri. Tapi kita perempuan kalau ada ajnabi yang lain jangan jahirkan suara kita ya.
Karena ada pendapat suara perempuan kan aurat ya. Maka sekiranya terdengar apa kita. Kalau nggak ada yang ajnabi yang lain di rumah kita atau tetangga kita pun agak ini berdinding nggak terdengar ke sebalik sana, tak apa-apa kita jahirkan. Sekira-kira terdengarlah suara kita itu ke samping orang, itu sudah jahir namanya. Kalau terdengar sama kita sendiri itu belum zahir namanya. Tapi kalau sudah kedengar ke satu orang itu namanya sudah menzahirkan. Ke sebelah rumah, ancak bana ku ancak soho gitu. Tanda. Itu kan kalau kita tadi apa namanya itu perempuan jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Tapi kalau laki-laki silahkan. Itu namanya belum menzahirkan, belum menyaringkan namanya itu, hanya menzahirkan. Tadi kan nyaring ya, dinyaringkan suara. Ada binan tuan bo, ada lagi cucu tuan bo, ada rumah tu. Itu namanya bukan ajnabi, itu namanya muhrim. Halal didengarnya suara kita, tak masalah. Yang tadi ada ajnabi yang lain yang bisa halal. Kan dua soal tu tidak ada. Tidak itu. Tapi tidaklah apa namanya itu? Ini malah yang namanya nyaring tadi terdengar satu orang di samping kita, itu udah nyaring. Jadi disunatkan seperti itu ya. Dan sunat engkau baca pada sembahyang subuh, kemudian daripada surah Al-Fatihah tawil mufassal, ayat yang panjang, yang yakni surah yang panjang-panjang daripada mufassal, yaitu daripada surah Al-Hujarat hingga kepada surah Amma Yatasaalun. Yang panjang-panjang makanya awak dah hafal panjang-panjang jemaah lah awak dapat 27 derajat. Dan sunat engkau baca pada sembahyang zuhur dan asar dan isya surah Ausat mufassal pertengahan. Kenapa? Karena zuhur ini kan kita masih sibuk juga asar. Kalau panjang bana bekon dah jauh uang lagi. Imamnya panjang bana mak ayam belum makan dah lapar. Itu makanya ketika zuhur asar isya ini dia dibaca ayatnya Ausat mufassal pertengahan. Jangan terlalu panjang, jangan yang terlalu pendek. Ya ini surah pertengahan ya bagi imam atau bagi kita begitu juga di rumah, ya kan? Yakni surah yang pertengahan daripada mufassal seperti was-sama idzatil buruj. Dan barang yang hampir sepertinya seukuran ayat itu. Dan sunat engkau baca pada sembahyang maghrib surah Kisarul mufassal pendek. Maghrib kau pendek saja. Wirid yang diperpanjang. yakni surah yang pendek-pendek daripada mufassal seperti Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, dan wal adiyat. Kan itu yang sering kita dengar, surah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nah, itu memang kalau waktu maghrib disunatkan. Maaf berpendek banget lah imamku membaca sembahyang maghrib. Nah, ndak hafal agak nyoy-nyoy, jangan. Memang sunatnya yang pendek-pendek, ya. Berarti kalau yang panjang-panjang bacanya nanti jadi makruh pula, karena lawan sunnah itu makruh. Dan hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala kepada hal engkau sampaikan akan tilik matamu atas tempat sujudmu. Jadi kita tundukkan kepala kita, mata kita melihat kepada sajadah. Tuh. Berdiri sembahyang itu menundukkan kepala padahal engkau sampaikan akan tilik matamu atas tempat sujudmu supaya hadir hatimu, supaya khusyuk. Iku melinteh uang dari situ, melinteh uang dari situ. Apa ayam pus di Jawa. Itu udah batal, bang. Mendehem awak anak heboh bana batal. Kalau niat awak tadi mengingatkan anak itu batal. Ya, dan jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri di dalam sembahyang itu. Ambo rasa sembahyang
Omae dinai inyolah dia teh hawa. Terawih hambu pasanglah ayunan. Ayunan. Sedang sembahyang tadi menangi tolak kan sekete. Itu yang mana itu? Kalau bergerak kita 3 kali batal sembahyang. Kalau tidak batal. Tidak batal. Tapi kalau suara tadi sampai keluar batal. Suara kita sengaja keluarkan batal. Kalau gerak dia, kalau tidak gatal kan enggak, kita garuk sekali enggak batal, ya kan? Garuk bertiga kali berturut-turut batal. Jadi awan anda juga berterawih, anak masih ketek, pasang ayunan di bawah. Mana sampai mana tadi udah? Setelah itu maka engkau ruku, ya. Baru kita ruku serta mengucap takbir dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sampainya ruku, hingga sempurna ruku. Jadi takbir kita Allahu Akbar sampai sempurna ruku. Jangan sampai begitu saja Allahu Akbar masih begini tangan awak. Jadi bagusnya Allahu Akbar sampai sempurna deh. Baru akbarnya sih. Tuh. Engkau ruku serta mengucap takbir dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna ruku, dan angkat kedua tanganmu seperti yang pada takbiratul ihram dahulu itu. Kemudian maka engkau taruhkan kedua tanganmu itu atas kedua lututmu, dan engkau dirikan kedua betismu itu sekira-kira sama rata belakangmu, dan lehermu dan kepalamu seperti papan yang satu, artinya luruslah ketika ruku itu, jangan bengkok-bengkok. Kalau seandainya papan dipasang di atasnya itu lurus, bungkus saya tidak bisa lagi ala bungkuk, tidak masalah, tidak perlu dipatahkan puluh, tidak mau patah bulu bengkok. Dan engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu. Ini laki-laki direnggangkan, kalau kita tetap merapat. Tetapi jika ada yang sembahyang itu perempuan, maka yaitu sunat dihimpunkan setengah anggotanya itu kepada setengahnya, dirapatkan. Dan baca olehmu di dalam ruku itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku lagi maha agung serta memujilah aku dengannya. Itu jadi terasalah kita waktu ruku itu Allah itu maha agung, sehingga kita memuji kepadanya, maha besar. Dan jikalau ada engkau sembahyang seorang, maka lebihkanlah olehmu daripada 3 kali. Dan jikalau ada engkau sembahyang seorang-seorang, kita sembahyang sendiri-sendiri, maka lebihkan olehmu daripada 3 kali itu hingga 7 kali atau hingga 9 kali atau hingga 11 kali, yaitu terlebih afdal. Tasbihnya itu paling banyak 11 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau awak tidak mengikut imam, maka sunat lebih daripada 3. Baca 7 kali atau 9 atau 11, dihitungan ganjil, jangan pula bukan saja 10, jangan. Aku boleh kok. Bisa, dan 7 tadi 5, ya kan? Hitungan ganjil ya. 3, 9, 11, jangan gandungkan 10. Setelah itu maka engkau angkat kepalamu hingga berdiri betul, serta engkau angkatkan kedua tanganmu dan baca olehmu ketika bangkit itu Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Itu ya. Kita tadi kan memuji Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, memuji Allah. Kemudian kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wahai Tuhan kami, bagi engkau segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudahnya. Tidak lagi awak tahu ngecekkan sepenuh apa lagi, pokoknya puji itu penuh milik Allah. Itu makna ketika membaca Rabbana lakal hamdu.
Dan apabila ada engkau dalam sembahyang subuh, maka baca olehmu di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua itu kunut. Nah, kunut kan lah para ibu-ibu semuanya. Nah, itu dibaca. Setelah itu baca kunut, ini kalau subuh, maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu. Jadi ketika kunut itu, ini langsung bawa ke bawah, indak lagi Allahu Akbar. Kok kadang awak ada terbiasa takbir tadi kan, terus kunut Allahu Akbar ke Jawa, indak lagi bawa itu menambah-nambah namanya. Tapi ketika selesai kunut itu langsung bawa Allahu Akbar, langsung ke bawah, langsung sujud. Itu ndak ada sunnahnya, jangan, ndak ada sunnahnya seperti itu. Nanti menambah-nambah, ndak ada sunnah Rasul seperti itu. Kalau di luar sholat silahkan ya, setelah berdoa. Dia mendoakan untuk Iya, itu kan doa tanya ya. Nanti banyak kali gerak nanti. Itu ya. Jadi dengan tiada engkau angkatkan kedua tanganmu dan engkau taruhkan pertama-tama di atas tempat sembahyang itu akan kedua lututmu, lutut awak dulu sampai. Nah, jangan tangan itu langsung bawa gendut, biasa tangan dulu sampai itu. Aku mengangkitkan yang di belakang tadi udah bare ya. Tapi seharusnya lutut dulu sampai. Kemudian maka kedua tangan, baru kedua tangan, kemudian baru dahi, kening. Padahal ia terbuka, kening awakku terbuka, jangan tertutup, tidak sah karena rukun sujud itu harus kena kening. Dan jangan terdahulu dan jangan pula terkemudian. Dan jangan terdahulu dan jangan pula terkemudian. Dan sunat engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu, itu bagi laki-laki, dan engkau renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Kita tetap dirapatkan. Tetapi sunat pada perempuan merapatkan pada segala yang demikian itu. Dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud itu bertentangan dengan kedua bahumu, dan jangan engkau hampirkan kedua lenganmu itu pada tempat sembahyang, karena yang demikian itu makruh. Jadi hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu tadi pada ketika sujud bertentangan dengan kedua bahu. Tentang jangan melawih baiko, khusus tentang ya. Dengan kedua bahumu, dan jangan engkau hamparkan kedua lenganmu itu pada tempat sembahyang, karena yang demikian itu makruh. Nah, jadi kita kan begini ya. Ini tadi. Jangan dihamparkan. Ya. Jadi kita tadi kan merapatkan ya. Kan ini yang harusnya sampai. Ini dua tapak tangan yang sampai. Ini enggak. Tapi dia datang, dia hamparkan lah ini begini. Seperti itu. Nah, dulu kecil itu ada orang seperti dulu anjing. Itulah macam anjing. Di sini memang dia bilang ya. Jadi kedua tanganmu pada ketika sujud itu bertentangan harus dengan kedua bahu, bertentangan dengan bahu nih, jangan arah ke sini, arah ke sini kan. Dan jangan engkau hamparkan kedua lenganmu itu pada tempat sembahyang, kan lengan ini kita hamparkan tadi, karena kita harus merapat, ya. Karena yang demikian itu makruh. Dan baca olehmu pada ketika sujud itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah, serta memujilah aku kepadanya. Maka ketika sujud itu kan terasa kita itu betapa hina. Tadi kan harus kita menghinakan diri ketika sholat itu. Saya ini ya Allah, tapak kaki kita itu lebih tinggi ketika sujud daripada kening kita. Apalagi pikiran kita sering kotor-kotor, berpikir dosa-dosa saja. Indah awak mengupik di luar, di hati awak mengutuk uang. Jadi terasa kita, ya Allah, hinanya lah pikiran saya ini.
perbuatan saya gitu. Jadi Allah yang maha tinggi, serta memuji kepada Allah 3 kali. Kalau kita tadi sendiri bisa 5, bisa 7, 9 atau 11. Yaitu terlebih abdal pada orang sembahyang seorang orang atau imam yang reda makmumnya itu dengan dilanjutkan. Jadi kalau memang makmumnya reda panjang-panjang rukuknya imam, tidak apa-apa, imamnya sampai 11 tidak apa-apa. Tapi kalau umumnya itu makmumnya tidak reda, jangan 3 kali saja imam baca tasbihnya. Setelah itu maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud padahal engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul, dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri dan dirikan tapak kakimu yang kanan, dan engkau taruhkan kedua tapak tanganmu di atas kedua pahamu dan baca olehmu. Kan dah selesai sujud ya kan? Baru kita duduk di antara 2 sujud. Ini kita duduk ini kita tegakkan. Tidak bisa tagak saidah payah bana lalah tak tidak batal sembahyang. Cuman ini adab kita ini menghadap nih hadap kiblat. Kok lagi sehat harus dikerak. Harus. Begini. Kemudian ini jangan terlalu lebih ke sini. Dia harus sejajar dengan lutut. Ini adabnya. Maka barulah kita bacakan proposal kita kepada Allah yang setiap hari kita baca, yaitu doa kita, Rabbil firli, wahai Tuhanku ampuni aku, warhamni kasihani aku, warzukni beri rizki aku, wahdini beri hidayah aku, wajuburni tempel segala kekuranganku atau cukupkan segala kekurangan aku, wa'afini maafkan aku, beri kesehatan kepadaku, wa'fu anni dan maafkan daripada segala kesalahanku. Jadi sebenarnya di dalam sholat itu 5 kali sehari semalam. Berapa kali awak baca apa pula itu Rabbil firli, karena setiap duduk antara 2 sujud. Sedangkan Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha mengijabah doa. Jadi kalau Allah baca ini, ya Allah ampunilah dosaku. Makanya hadis kemarin orang yang sholat itu sama seperti mandi di air kolam berenang di depan rumahnya 5 kali sehari, kira-kira ada tinggal laginya? Tidaklah, sudah diampuni Allah. Itulah kalau awak jalankan sholat tadi benar. Kita minta kasih sayang Allah ketika sholat. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Tentu kalau Allah sayang kepada kita, Allah selalu beri kita hidayahnya. Allah tetapkan taufiknya kepada kita, ya kan? Warzukni, Allah kita minta beri rizki. Maka orang yang sholat itu sebenarnya tidak sempit rezekinya, lapang hatinya. Dan beri petunjuk kepadamu akan aku, tutup segala kekuranganku, ya kan? Dan apa namanya itu, afini, maaf, beri kesehatan kepadaku dan ampuni segala kesalahanku, maafkan segala kekhilaafanku. Itu doa kita waktu apa namanya itu, waktu hampir duduk di antara 2 sujud. Sedangkan Allah itu dikatakan dalam Al-Quran, ijaza'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ijada'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Kalau hambaku bertanya kepadaku, katakan aku itu dekat, kata Allah. Aku perkenankan segala doa hambaku kalau ia kerjakan segala perintahku. Ijada'ani falyastajibuni, hendaklah dia juga beriman kepadaku, mudah-mudahan dia terpetunjuk. Itu sudah janji Allah itu. Jadi maka ada ayat Al-Qur'an dalam kitab Ulumul Quran, ketika ayat-ayat berdoa itu kita disunatkan juga membaca amin. Rasulullah membaca amin ya. Amin gitu sampai 3 kali, sampai mengajarkan aminnya. Karena ada dalam ayat kita baca doa ya, Rabbana zalamna. Jadi ketika kita baca dalam surah-surah Al-Quran itu ayat tentang akhirat itu, maka hendaklah engkau menangis, kata Rasul. Kalau hendak kau menangis, buat-buatlah menangis.
Karena kata Rasul, sesungguhnya apabila aku bacakan Al-Quran, kemudian kamu itu menangis, tersentuh hatimu karenanya, ada hadisnya itu dalam kitab Al-Quran, maka tempatmu di surga. Nah, itu kalau ayat-ayat ya tentang bercerita tentang hari kiamat, kan takut kita ya. Orang beriman itu hijatuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat Allah wajilat qulubuhum, kan bergetar hati mereka. Ini tanda orang beriman. Kalau dibaca ayat Allah itu bergetar, ya Allah, bagaimanalah kami nanti itu di padang mahsyar, di kubur. Jadi ketika dibacakan ayat itu sunat kita menangis, Bu. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat tentang neraka surga, maka disunatkan kita bergembira. Jangan pula masam muka kita. Itu. Kalau dibaca ayat-ayat tentang mensyirikkan Allah itu jangan dengan suara tinggi, makruh. Ini nanti bawanya irama syabah tinggi. Ya kan? Tapi kalau bercerita tentang syirik, dikatakan dalam Al-Quran itu Allah, orang Yahudi itu mentuhankan 3 Tuhan, itu baca dengan ayat yang rendah. Itu. Maka baca Al-Quran itu ada aturan-aturnya, adab-adabnya. Bagaimana supaya menjadi pahala kepada kita. Mudah-mudahan ada kesempatan pada kita, insya Allah di lain waktu akan kita pelajari tentang adab-adab membaca Al-Quran. Ini kan ada adab sholat ya. Setelah ini nanti kita sambung sedikit lagi adab sholatnya. Demikianlah pengajian kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.